Iya, W. tapi tentunya ini yang sudah ditunggu. Dan tentunya tadi ada sebuah key to victory, Kodelwin. Mari kita menyambut match kedua. Apakah Arki Hoshi mampu menghentikan The RV Effect? Nah, biasanya RRQ ban Fanny. Biasanya Alter Ego ban Fanny. Di game ini kayaknya enggak dua-duanya. Kayaknya bakal dilepaskan begitu aja ya? Atau jangan-jangan diberikan kepada Sujin? Dilepas dan gak digunakan gue rasa. Kalau aku mikirnya gak apa-apa diambil, tapi berarti preparationnya harus lebih pasti ya. Kayak let's say ambil Sakura Kalea di sini. Oh, pertukarannya. Ya ada pertukaran yang tentunya bisa di Tsunami Slam. Atau ini akan jadi waktu yang tepat nih untuk menunjukkan bahwa Rine dengan Fanny bisa menggemparkan Land of Dawn. Oh, seperti yang dibilang coachnya. Iya, Coach Sever. Mas Shaver. Apakah ini waktu yang tepat? Tinggal tanya, pertanyaannya satu, Lim. Pede nggak lo? Oh, oke. Masalah pede gue rasa Rine manusia paling pede sekarang. Iya Dia makanya, rookie, pede nggak lo? dia yakin banget dia bisa. Tapi kayaknya masih belum sih. Pertukarannya belum sih. Hijume membuktikan ya. Dengan beberapa waktu lalu yang cukup berat dan dia tidak, bahkan nggak sampai selesai finish di season. Iya. Dia udah harus turun. Sekarang dia di dalam kondisi yang cukup baik untuk di klasemen. Ya kalau saya bilangnya dia udah nggak ragu. Karena dulu kan sempat diingetin kan sama Coach AG, mau nggak. Nah kalau sekarang, berarti kalau mau, kalau enggak ya udah. Ya, langsung satu suara. Lebih satu bijak. tujuan. Satu suara, satu tujuan, satu keluarga. Dan satu Povius yang diambil ternyata. Movius, first pick. Itu Tadi ya karena memang kalau dia seperti itu, sekarang dia ada rasanya. Ini karena kalau nggak seperti itu, bisa jadi tawar, Be. Karena dengan ada Movius di tawar-menawar untuk asasinya, tapi ternyata asasinya dia. ditukarkan adalah Hayabusa. Apakah akan tetap ada pertukaran dari segi assassin kalau begitu? Karena kalau dari yang aku tangkap, bisa jadi Rine akan menjawab dengan Link. Jadi assassin versus assassin, rasa-rasanya. Makanya. Kita akan melihat. Gak boleh dikasih gameplay yang hambar. Hambar ya? Harus terisi. Tapi ini yang gue Wah. bilang, link dari Rine. Itu bukan sembarang link. Kemarin Fabian Jungle juara season kemarin. Ya balik lagi, sebagai kita yang menyaksikan assassin versus assassin, pasti akan ada rasa manis yang dibutuhkan di sana. Harusnya. Harusnya. Kalau misalnya one sided bisa jadi hambar. Bisa. Dan ini Hayabusa versus Link lagi. Iya. Kejadian yang sama kayak kemarin. Kayak kemarin persis. Benar. Cuma sekarang berarti apa yang bakal nge-react untuk Linknya? Ataukah jangan-jangan di sini RRQ akan langsung ambil Tigreal untuk membawakan hero cover sehingga nanti ketika ada Tempest of Blade ada Implosion juga. FCC. FVCC? FBC sih bentar. Jarang lihat Idok di atas tau Pik ya. Masalahnya kalau hidup di atas, takut di Alter Ego udah siap akan hal tersebut. Nah, mending di flex. Waduh. Ini flex loh. Ini bahaya sih karena terakhir aku lihat Idok dengan Hilda juga dia untuk screeningnya nggak main-main loh. Dan jangan lupa ini Link versus Hilda loh. Link versus Hilda. Luka Ya. lama terjadi kembali ini namanya. Aduh, dan selalu di alter ego ya. Selalu di alter ego Linknya. Mari kita panggilkan Ayah Celi Boy. Semoga kamu tidak lupa dengan Link dikejar Hilda. Atau kita Masih panggilkan lagi di Hildanya yang sekarang sudah di alter ego juga. Ada di belakang. Ada Coach Red. Ada Coach Rek tentunya. Yang Tapi- ada di belakang sana. Granger ditutup karena terakhir kita melihat Maniac datang dari Granger dan OTW playoff. Ya udah pasti dong. bukan OTW Udah. lagi, udah di playoff ini. Udah di playoff. Tiket Benar. udah ada pokoknya. Nah ini hero-nya Idok bakal ditutup gak nih? Padang, Tigreal, Franco, pilih mana? Padang udah nih. Oh Tigreal, tetap Franco. akan sisa satu ya? Gua sih- Dari Padang nggak sama sekali kan? Gua Tigreal. Tigreal dengan ada Jagatan Kaca dan Povius loh. Tapi aku merasa ya kalau misalkan bandnya ke arah Franco itu kayak lebih bijak gak sih? Maksudnya lepasin Tigrealnya. Oh lepasin Tigreal, Iya. berarti band Franco. Karena ya kita tahu lah problem yang akan menghadapi tim RRQ dari dulu. Romernya pada jago-jago banget ada Franco gak sih? Iya. Tapi ini belum ada follow up damage ya Ci. Nggak masalah. Bukan masalah untuk instan. Mengganggu aja udah cukup, pick over aja udah cukup. Dan kalau udah pick over udah cukup, mainin di arah mid sama jungle-nya itu nanti bisa diinvasi. Kalau mungkin memang Franco ya. Dan Tigreal yang di-ban, Franco yang dilepas. Kan? Kalau memang Franco dan gua rasa satu-satunya nih yang cocok dari gold lane. Dua sih bukan satu. Beatrix atau One One? Beatrix bakal jadi good option sih di sini. One One juga sebenarnya oke sih, Be. Walaupun memang kena Link bakal susah ya. Ya sekalipun 1-1 berarti harus mempertimbangkan di last pick nggak sih buat RRQ setupnya. iya. Jadi Franco-nya dulu yang diambil mungkin. Karena kalau 1-1-nya di sini yang diambil duluan, Alter Ego bisa nge-react dengan hero-hero kayak Beatrix yang tentunya targetnya akan lebih mudah untuk digunakan basic attack-nya. Apa tiba-tiba kita dikagetkan dengan strategi baru? Hero yang mungkin jarang sekali dipakai gitu kan, baru muncul lagi.
tangan Idok. Karena Matrixnya duluan. Sinyal Franco-nya kuat banget sih ini. Sinyal Franco yang kuat, iya emang lebih baik ke arah Beatrix sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi, kalaupun emang bukan Franco, let's say Kaja, kayaknya gak ada masalah sih. Suppress juga. Suppress juga sama efeknya, cuma paling bedanya dengan Franco ada Iron Hook. Jadi kalau ada yang out of position dari Alter Ego dan terkena Iron Hook udah pasti bakal bisa dipunish. Oke. Gimana kalau ternyata ada record gak sih Chow Idok? Chow Idok? Ada. Ada record kan? Ada. Bisa jadi Chow juga untuk pegang pressure awal. Kasih pressure Hilda Chow di awal sih sakit juga kepalanya Ya, loh. Chow Chushin ya, dia kuat banget loh untuk bisa memenangkan early matchup. Tapi ada Selena, ini bakal jadi good option kalau misalkan bawain Chow dibandingkan dengan Franco. Karena untuk mengimbangi ya gerakan dari Selena, jadi mau nggak mau ya Chushin Chow akan ngejawab banget untuk di area dari River dan Jungle. Tapi dari data statistik aku sih tidak ada Chow di sini ya. Gak ada record setahu gua. Hilda, Jauhead, Khalid, Kufra, Hylos, Kalea, Matilda, Franco, Gatot Kaca, Tigreal, Chip. Ya, Ada berarti record nggak di ada. season ini nggak ada. Chow nggak Tapi di ada. musim lalu ada. Ya, dari data statistik BMKB. Ini langsung saya ambil dari website resmi. www BMKB. Oke, ya bikin sendiri memang. Waduh. Tapi Kari nih, untuk bermain front to back ya, niatnya bukan buat makan Hilda, tapi buat main front to back. Jadi pukul siapapun yang ada di depan dan merangkul tetap. Ya udah tetap. pasti. Udah pasti ya, ini jelas banget, obvious banget, jelas banget. Iya, bahwa jelas dengan adanya banget. Beatrix ya pasti bakal ada Franco juga. Iron Hook, Bloody Hand, tinggal tembak dengan apapun. Mau itu Bennett Rage, mau itu Renner Rapati, mau itu Nibiru's Passion, udah pasti bakal tumbang 80% di tangan dari Beatrix. Oke, pembuktian ada di tangan player sekarang. Arvi, Toy, dua rookie yang sangat-sangat mendapatkan spotlight. Keduanya adalah gold laner. Dan mampukah mereka memenuhi ekspektasi nih? Entah itu dari Alter Champs ataupun dari Kingdom. Yang berharap kali ini satu yang upper, satunya playoff. Yes, ini dia. Mampukah Alter Ego membuktikan RV Effect dan mematahkan sang juara klasemen? Atau bahkan Arak Yoshi memendam mimpi Alter Ego untuk tiket ke playoff hari ini. So EPL Arena, mana tepuk tangannya? Menuju ke dalam lane outdown. Let's go ya. Kita buktikan nih, game pertama akan dipegang siapa? Karena momentum jelas ada di game pertama. Ya ini siapa yang pegang kendali game pertama tentu akan sangat mudah sekali untuk membawa alur juga di game yang kedua. Terutama tempo Assassin versus Assassin ini akan sangat menarik untuk melihat bagaimana setup di objektif nantinya. Oke. Karena tentu mereka harusnya akan lebih memilih retake dibandingkan nantinya mereka harus memulai untuk turtle-nya duluan. Oke. Tapi lihat Arvi di sana, 2 lawan 1. Bukan berarti dia tidak berani untuk melakukan poking damage. Balikin. Barter yang sangat berani. Meanwhile Toy memang sangat untung dengan adanya sosok dari Franco kali ini di dalam bottom lane. Tapi lihat Arvi tidak kenal kendor, tidak benar-benar takut akan kehadiran Idok sekalipun. Gue nungguin banget sih pattern dari Rin ini. Kemarin gue ngeliat dari linknya agresif banget bahkan dari level 4. Dan sekarang bisa jadi dilakukan kembali karena nggak ada stopper pasti loh selain ini. Oh, tapi lihat di depan sana. Itu dia. Rin is coming. Menuju ke level 3 sekalipun dia nggak peduli. Tapi no! Pancing mania mantap! Dengan ada Devil Sombras. Terus melakukan first blood. Di depan sana para pasukan dari tim Alter Ego berhasil melakukan keuntungan. Dan lele dari seorang Hijumi. Memang harus diperhatikan, mengerikan sekali. Mancing mania dibalas dengan adanya Rename First Blood level 4 on point. Oh, itu ya. Abyssal Row yang membalaskan Iron Hook. Ini dua skill yang membutuhkan akurasi tinggi. Nah, itu kayak saking percayanya ya dan sampai-sampai benar-benar udah ready banget dengan adanya follow up dan Iron Hook lagi. Langsung ke arah Grim. Tapi kayaknya kalau untuk dipaksa ini nggak worth it banget. Pertama Revitalize-nya masih available. mancing spell aja jadinya. Iya, jadi cukup sampai dipancing aja. Ya dan kalaupun ada Shadow Kill ya, tadi yang rugi malahan ke arah si Sujin. Karena setup di turtle-nya bakal lebih diuntungkan untuk Alter Ego. Dan sekarang melihat Dairen yang sudah melakukan cut. Berarti menandakan kalau RRQ akan coba untuk setup duluan di sini. Oke, tapi lihat di depan sana, dari Dairen sudah memberikan vision. Permasukan dari tim Alter Ego sudah berhasil mendapatkan purple buff. Jadi tim fight akan cukup lebih adil untuk kedua belah tim. Oh, langsung ada Nido! Flicker di sana dipaksa. Seringan karena Avatar of Guardian berhasil mendapatkan Nido. Gak ada badan, para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk menumbangkan sosok dari seorang Trip. Dan akhirnya satu momen kill ditukar begitu saja. Satu sama untuk Romer, tapi tidak dengan Nino. Nino masih terlalu kuat dan Turtle di sana berhasil mendapatkan Rene. Dapat soft play, Flicker full defensive. Mau nggak mau harus didapatkan Riz dan itu dia. Lele bukan sembarang Lele.
yang berhasil membuat seorang Susuji sedikit terhenti pergerakannya. Dan ini membuat target pertama diamankan oleh Link. Gila Nino. Ini impian banget nih untuk user Link. Iya bener banget. Dan satu hal lagi, Nino. Kita harus acungi jempol keberanian dia dengan flick ke depan sana. Itu bener-bener kalau timingnya nggak pas, Nino bakal jadi korban jiwa loh. Iya, Dark Wave Flicker. Itu pasti bakal jadi komboan yang paling bagus ya. Apalagi dengan adanya Brave Smite, dia pasti bakal survive di lini depan. Oh ini dia. Profesor KB bersama dengan Goni melawan 4 suara dari Sevin, Mirko, dan Ranger Mas. Ini clean sweep tapi ya 2-0 rata-rata. Tanya dulu dong, kok gue gak gitu? Kok gue enggak sih? Iya, dan Lim. Oke ya udah. Tapi 2-0 ya. Hanya Goni yang 2-1. Sebenarnya kalau gue ngeliat karena memang keduanya ini tim momentum. Yang menang game 1 itu kayak langsung pegang kendali gitu game kedua. Karena Iya. Goni sadar untuk beberapa belakangan ini untuk dapetin 2-0 itu sulit. Ya, apalagi di akhir musim kayak gini ya. Dan tiket playoff emang semahal itu harganya. Sehingga Altrigo pun harus berjuang melawan RRQ. Begitu juga dengan tiket upper bracket. RRQ juga perlu untuk mendapatkan kemenangan lebih. Agar nantinya poin mereka semakin jauh dari tim di bawahnya. Tapi dia lebih confident sih. Kelihatan banget gameplay Alter Ego lebih confident sekali dengan sekarang. Sampai- Dan lihat di depan sana. Langsung ada retribution dari aman. Susujin. Aman-aman. Untung di dalam rumput tadinya. Dan bahkan kita lihat Dreams di sana. Akankah terpancing kembali? Mancing mania gagal mantap. Buat pasukan dari tim RRQ harus mundur ke arah belakang. Jujur, Alter Ego lebih confident banget dari gameplaynya. Lihat rotasi yang dibuat. Dia berani. Dia ngelepasin banget dari pergerakan seorang Arvi. Dia tahu Arvi untuk membuat gerakan tiba-tiba. Unnecessary move itu agak cukup jarang, Lim. Dan itu mandiri juga kan, Kari dengan base common emblem. Sementara yang gue suka adalah trapnya Hijume tau. Abyssal trapnya ini kayak seakan menjadi mata. Benar. Untuk Alter Ego mematahkan rotasi RRQ. Ditambah lagi, Kari ini harus sabar. Sabar. Karena dia itu kondisinya adalah hero late game, jadi harus sabar, Lim. Harus Tuh, sabar. Harus sabar ya. Harus Nah. Nino. Bottom lane. Harus Nino, tapi lihat di depan sana langsung ada Bloodihan! Penetrasi on point membuat Arvi harus tumbang begitu saja. Ini menjadi kesempatan untuk para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan turtle. Karena kalau tidak, pengorbanan dari Arvi akan sia-sia. Distribution. Komit, Diagram. Bakal jadi bonus kayaknya. Oh, berani banget, berani banget. Wah, enggak sih. Kalau berani ini akan berbahaya. Pertama, Susujin kondisinya lagi deket. Iya. Tapi bayangkan yang didapatkan oleh RRQ. Toy. Plating. Hampir full tadi. Ya, dan Blade of Despair tentunya sebagai bonus dari Toy ya. Set. Karena itu udah langsung masif banget damage yang akan diberikan udah pasti. Siapapun yang di Bloodihan, di belakangnya ada Toy, sudah siapkan saja untuk Resurrected. Oke, tapi yang Cepat juga mungkin udah mulai diperhatikan adalah kali ini Arvi, walaupun dia dalam kondisi satu kali tumbang saja, tapi udah mulai diperhatikan. Ingat, dia hero late game loh. Berat banget loh, Lim. Iya. Tapi kalau rotasi terus mengarah ke arah gold lane ya, gue rasa itu menjadi solusi terbaik untuk RRQ. Karena space-nya akan terbuka nanti untuk Susujin. Apalagi di arah mid lane, Dairon ngejoin. Oh, Dairon. Jangan sampai termasuk terlalu dalam dan Hijume ini akurasinya tinggi sekali loh, Lim. Iya, dan andai Abyssal Row-nya nggak connect, vision terbuka, trap-nya tetap ada, itu yang jadi masalah. Ya, dan yang tentunya bebas adalah Rine. Lihat di bagian top lane, dia farming bebas banget karena ini di atas lane yang kelima. Tinggal kita tunggu nanti rotasi kemana nih untuk Alter Ego karena mereka udah menangin top lane-nya. Mid lane juga udah selesai untuk di-clear. Bottom lane mungkin akan ada team fight. Oh, mereka melihat siapa di arah bottom lane. Ternyata mereka mau team fight karena ada seorang idol dan Bloodihan. Kali ini berhasil digigit tapi tidak ada korban jiwa untuk Alter Ego, bahkan sebaliknya. Ido kembali termakan. Oh, mereka tidak peduli dan mereka udah siapkan untuk melawan perangko Ido. Benar-benar menunggu winter mungkin ya nanti. Kalau udah jadi bahkan ada cerita yang berbeda. Tapi untuk sekarang pasti dimakan terus. Iya, sebelum winternya jadi ya. As soon as possible. Karena buat sekarang RRQ masih bisa di fight secara paksa, apalagi di bagian dari gold lane. Dan setidaknya ini sedikit meringankan ya beban dari Arvi, karena dari tadi Arvi ditempel terus loh. Iya, tapi Arvi ditempel, tumbang satu, itu bagus banget loh. Itu bagus banget, dengan assist 1 dan juga kill 1. Itu udah paling better dibandingkan dia harus 0-2, dia nggak bisa farming. Cuma kalau individu gold ya, pasti kalah sih sama Toy. Yang tadi di plating soalnya. Dia plating pas dapat 1 poin kill, apa yang mau diharapkan? Dia Iya, nggak iya. tumbangnya udah bagus. Tapi Turtle kayaknya gak bakal di skip lagi. Sekarang RRQ mau kontes. Oke, RRQ mau kontes, kita bakal lihat berani atau tidak. Dalam kondisi kali ini, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka sudah membuka vision. Nino, lagi dan lagi, menjadi salah satu orang yang sangat berani untuk membuka vision. Tapi lihat di depan sana, Nino! Memasang dengan ada flicker, memberikan vision untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi informasi yang dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ adalah masa team fight dengan tidak adanya Nino dan bahkan lihat Tyron berhasil melakukan case, berhasil baiting, tapi gagal untuk mendapatkan point kill. 1 turtle ditukar Dairon, masih worth it. Tapi Susujin gak boleh tumbang. Tarik. Karena Nino Majiman yang mantap.
Lele pasal kena, tapi nggak cukup. penetrasi gagal. Damage-nya nggak instan, membalikkan kembali keadaan. Mereka nggak jadi rugi. Ya, penetrate yang gak ready tadi senjatanya. Masih dipikir dibuka, kena Missile Roll. Oke, tapi itu dia. Masih ada Rin, berhasil coba untuk nemenin Hijume. Wah, nangkep Hijume berat banget loh dari tadi gue lihat. Jauh banget, dan yang bisa ke belakang gue rasa hanya Sutsujin. Tapi distraction-nya Dairon bagus banget sih tadi. Seenggaknya Turtle punya RRQ. Udah Iya, perfect. tapi masalahnya nggak boleh sering-sering sih untuk hal tersebut terjadi ya. Karena kalaupun itu terjadi dalam area Lord, RRQ dapetin Lord tapi Alter Ego menangin jumlah, mereka masih bisa fight karena ingat ada Kari di sini. Late game, siapapun bisa di meltdown dengan pasif dari Kari. Lord sekalipun. Lord sekalipun. Lord sekalipun. Jangan lupakan itu. Udah ada Golden Staff juga. Sementara untuk Toy, dia punya Malefic Gun. Jaraknya akan sangat aman sekali. Dan untuk Idok next udah pasti bakal ke arah Fleeting Time. Tinggal gimana caranya ngebadanin aja nih untuk teman-teman dari RRQ. Karena minim banget untuk badannya. Oke, tapi lihat di depan sana. Dengan adanya sosok para pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk membuka vision dan di sini lagi dan lagi. Dream sedikit sekalipun nggak masalah. Malah lebih enak. Bakal lebih lama waktunya. Tapi hati-hati loh, Sutsujin gerakan kayak tadi tuh kalau dia ada Gatot Kaca aja. Ketangkep hilang sih itu. Kari Gatot Kaca misalkan, atau seenggaknya dia akan ngebuang swords yang lumayan mahal. Dan reset lagi, next objektif ada di bagian bawah, Lord yang pertama. Betul. Itu kalau kita coba kesukupan Gatot Kaca bahaya banget. Benar. Tempelan. Tapi lihat Dairon, ini sangat-sangat mengganggu sekali. Buffnya dipegang dan jauh banget. Dia nggak distract banget ya. Tapi lihat Nino, kali ini informasinya Nino tidak ada flicker. Apakah bakal coba dipaksa? Mundur ke arah belakang, dan bahkan di sana ada penetrate. Dan ternyata masih ada flicker, tapi Dreamsnya tumbang. No way, mereka nggak punya badan. Nino nggak punya flicker. Ini dua keuntungan yang sangat laham. Mahal ya dia kebalik tadi. Tapi ngeliat dari Lord yang terbuka, setup dari RRQ juga harus ekstra cepat loh. Kalau mereka mau manfaatin advantage mereka sekarang. Tapi belum punya. Itu dia. Masih ada berlebihan juga sih sebenarnya dari Idok. Jadi hati-hati dengan setup yang bisa dimainkan. Oh, Hidup Hijume terbagi menjadi dua dan hampir saja tumbang. Begitu Oh! kan? My God, ternyata masih ada satu Koshiro terakhir. Rini memastikan Sutsujin gak ada apa-apa di depan sana dan bahkan para pasukan dari Menggigit. tim RRQ berhasil menggigit Rini. Satu Koshiro terakhir membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil memenangkan tim fight dan no power of retribution. Backup dari Idok yang membuat akhirnya Sutsujin kembali dan Lord kembali setup. Oke, kembali di setup. Fokus dengan Avatar of Guardian for defending. Membuat para pasukan dari tim RRQ. Ada dua. Bajingan yang mantap. Arfi harus tumbang. Idok again and again. Top number one leaderboard MVP Idok. Membayar semua kesalahan di early game. Mungkin ganking yang belum terlihat tapi di mid game. Iron Hook, Flicker, Bloody Hand. Semuanya efektif. Lord untuk RRQ sekarang 3000 gold mereka ungguli. Tidak ada informasi kapan Bloody Hand digunakan. Dan itu yang membuat sepertinya Rine terlalu terburu-buru untuk dive ke dalam sana mengejar Sutsujin dan juga Toy. Itu yang malah menjadi awal malapetaka. Sutsujin bahkan sampai saat ini masih berani untuk maju ke depan. Untuk bisa mengacaukan bagaimana posisi dari Hijume terutama. Ya. Hati-hati ya. Karena sekarang Impact Jungle sangat sulit dilakukan. Retribution, Rine. Rine. No purple buff. Rine. No purple buff, ingat. Link setengah nyawanya gak ada kalau gak ada purple buff. Daripada Tempest of Blade-nya pun Setengah nyawanya udah bisa ditumbangin. dia butuh setengah lebih sih kalau mau combo 4 pedang Tempest of Blade. Oke, tapi lihat Riz mau masakan Sunbacken! Combo Cobra surprise attack bahkan Army karena beli ke depan sana membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan core mereka. No carry for his time. Dan para pasukan dari tim RRQ, distraction yang dilakukan sangat baik. Mereka belum melihat ada vision yang bisa dimakan. Tapi Toy terlalu jauh dengan penetrate-nya. Tidak bisa dibendung sama sekali. Viva RRQ teriakan ada di dalam MPL Arena. Alter Champs juga harus lebih semangat dan banget depan sana Sutsujin. Memaksa Nino mengeluarkan flickernya kan? Dan Dream out of nowhere. Instant damage dari seorang Toy. Mungkin itu alasannya. Blood of Despair first item. Ya. Pasif dari top lane dan bottom lane juga udah ke-trigger. Dan ini sinyal untuk RRQ sedikit mundur. Gak boleh terlalu dalam atau mereka mau coba lagi. Wah gila sih kalau mereka memaksa. Karena kondisinya bentar lagi. Dreams akan hadir ke Lane of God. Waktu 10 detik gak cukup untuk teamfight mereka. Ya. Mereka tetap mau kasih pressure. Mereka lagi 7.000 bahkan 8.000 Mereka sekarang. mau coba. Mereka mau coba, really? Oke, kita bakal melihat di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ memaksa mendapatkan best ternyata bahkan RP-nya Sakratul Maut. Masih mana mata, menuju ke arah belakang. Crimson Baker, dan apa Yuji? dia hanya mendapatkan satu dan Dreams berhasil ditumbangkan. Dan posisi kali ini Hijume di belakang, gak berani mengeluarkan
soliternya. Bahkan sebaliknya Nino terpace, Rine sekali. Rine! Dan damage terlalu sakit, flicker power defensif dan Nino. Gak ada cara untuk pulang, fokus ke arah base-nya. Dan ini bencana. Into meter take Oh, down. ada wave. Tapi lihat para pasukan dari tim RRQ, mereka gak ngasih nafas sama sekali. One last man standing, Arvi dan juga Dreams. Tersisa 2 detik. You do it. Oke. Minion di area mid lane. Dan masih 10 detik lagi untuk spawn minion dari Alter Ego dan akan dipaksa. Aduh, terlalu sakit. Tidak mau terlalu terburu-buru. Masuk ke dalam dan Arvi. Kali ini tidak bisa melakukan falling out terhadap Dreams. Dan ini dia, Sang Raja berhasil mendapatkan game pertama mereka dengan flawless. Not today, Alter Ego harus berjuang lebih keras lagi seenggaknya di game kedua. Wow. Dan di game yang ketiga karena Sang Raja terlalu kuat. Sang Raja lebih siap. Konsep Link versus Hayabusa yang sudah ditunjukkan kemarin terbaca. Dan akhirnya Idok tetap menjadi solusi. Terlalu terburu-buru Alter Ego. Mereka termakan tempo mereka sendiri. Mereka termakan dengan jebakan dari RRQ. Bloody Hunt dari Idok. Yang tentunya langsung menghentikan power team fight dari Alter Ego ketika Link dari Setsujin. Hayabusa dari Setsujin lebih tepatnya yang sudah selesai dengan Shadow Kill. Langsung menangkap Rine. Entah apakah memang tidak ada informasi untuk Rine. Sehingga Rine masuk asal-asalan tanpa adanya gerakan disiplin. Dan jangan lupa ya, yang nge-backup ini bukan efek sisi. Itu dia. Yang nge-backup Gila. ini peluru toy. Peluru toy. Damage. Itu Sekali tembak sisa seperempat. tahu gak itu namanya apa? Apa tuh? Tembakan peringatan. Tembakan peringatan, Tembakan betul. peringatan. Pokoknya semenjak dia udah selesai dengan Blade of Despair, Malefic Gun, siapapun yang ditarik itu udah bukan tembakan peringatan, itu udah pasti dipulangkan. Wow. Memang itu tembakan peringatan yang tidak terlihat, Lim. Benar-benar mungkin damage-nya tidak terkalkulasi, tapi kalau dia lewat aja nggak sengaja orang masuk, itu berebet. Makanya tuh. Nah, kan dibilang, Balik makanya lagi di berebet-berebet. ini udah bukan dihilangkan, dipulangkan. Dipulang. Udah pasti nggak ada The best. immortal, udah hilang deh. Iya, Ya, susah selamat banget. menunggu 30 detik. Kayaknya para pasukan dari tim Alter Ego, mereka lebih nggak expect. Sama dari point kill yang tiba-tiba kita tahu Hayabusa nggak ada shadow kill. Oke. Iya, itu kan udah terjadi kan kemarin kan. Cuma bedanya nggak ada Franco waktu kemarin Iya. lawan Liquid. Sekarang Araki punya Franco. Dan turun, kena gigit. Langsung wah ini mah makan siang nih linknya. Nggak. Andai gak kegigit pun, bener deh ditembak 2 kali Tembak tiga iya. tumbang itu. Tumbang. Karena udah ada Malefic Gun kan. Jadi jaraknya itu aman banget untuk tembak dari belakang sebenarnya. Nah ini nih momen di mana RRQ membalikkan kembali keadaan dari Iya. Alter Ego, Profesor. Nah ini aku malah penasaran gitu loh. Apakah emang gak ada info kah? Rin masuk tiba-tiba dan ya udah welcome ke dalam Wah. pelukan dari Idok. Iya. Ya kan double kill kan langsung dari Setsujin. Kelihatan banget. Lordnya pun langsung ke setup. Iya. Belum lagi dengan Wah. Iron Wah. Katarik. Itu dia mancing mania pas mantap, banget. bro. Itu dia mancing mania mantap dan itu dia MVP of the game. Please welcome Ujin. Ya, boleh nembak boleh tapi jangan izin juga yang nembak ya. Enggak, itu Teman itu friendly teman. fire namanya. Makanya bahaya. 408 tentunya dengan Hayabusa. Aku merasa juga balik lagi. Di sini covering fire yang dilakukan ketika pasca shadow kill itu benar-benar penting banget. Walaupun di awal game kita sempat melihat bagaimana flawlessnya, bagaimana halusnya permainan dari Alter Ego. Seolah terstruktur, tapi semuanya mulai berubah semenjak kita melihat ganking power dari Toy dan juga Idok yang selalu bersatu padu. Ya. Banyak yang bilang kayak di awal ke Goldfish susah banget. Betul, memang susah kok. Karena tadi kelihatan aja dari Arvi keras banget kan. Di awal ada damage reduction juga. Tapi nyatanya bisa kok. Dan itu opsi yang bagus loh. Beatrix tadi, Blade of Despair cepat sekali. Ya, berarti tentu ini panggilan untuk para roamer ya. Ya, Bahwa defense dari turret gold lane itu bukan menjadi alasan kalau Woi, kamu betul. nggak bisa datang ke gold lane. Betul. Itu dia. berarti. Tergantung gimana chemistry-nya sama god laner-nya. Nah itu dia, berarti ini dia. Idok udah membagi tugas. Oke kita lepasin turtle-nya, Setsujin. Yang penting dapat kill nih buat Toy. Karena dengan Toy-nya snowballing, lihat dampak di teamfight Lord-nya. Dengan modal Malefic Gun aja dan Blade of Despair. Tapi ini chemistry nggak pakai suara. Langsung Crimson Beacon dapetin Arvi udah. Kalau itu aku bisa mungkin memberikan sedikit pengecualian. Karena itu Arvi-nya yang bandel. Dia Ya. masih mau ngedamage padahal stack dari Lantern Flare-nya itu hampir penuh loh padahal. Dan satu lagi dia nggak punya flicker. Itu dia. Ini lihat damage-nya masuk ke Rine. Lihat. Deret. Wah, 2 tembakan tuh. Itu baru 2 Ji.
Baru 2. Kalau udah 3 ya udah langsung jadi notifikasi. Langsung jadi notifikasi. Kalau 3 prepet. Benar. Dan itu udah jelas sih dengan keunggulan gold yang tadi mencapai 9.000 berarti ya. Iya. 9.000 10.500. 10.000 di akhir. Wah itu udah jauh banget sih. Makanya gak mau pulang Arfi. Iya. Ya nggak mau pulang, maunya endgame. Maunya endgame langsung. Karena emang udah di depan mata mereka, Arvi tumbang, ya udah nggak ada yang defense lagi. Dan kalau boleh ngelihat dari item ya, ini langsung ada fleeting time yang dibuat sama Franco-nya Idok. Itu yang ngebuat sebenarnya Kedua sih. playstyle dari RRQ. Iya, itu dia fleeting time yang kedua karena Winter yang first item tadi sempat didapatkan juga. Dan entah kenapa ya, kayak balik lagi informasi sih dari RRQ ini bener-bener minim banget. Sehingga itu yang mungkin membuat Altrigo jadi kayak, udah ulti belum ya? Udah gigit belum ya? Lah, susah ngitungnya kan. Susah ngitungnya Kalau jadinya. ada asisnya 2 nih jadi cooldown dikurangin. Nah. Sudah lah itu udah susah sekali Udah ngitungnya. deh, udah kalau udah fleeting time, hitung sendiri aja bang gitu kan. Benar. Yang Iya. penting anggap aja ada bang. Anggap aja ada, tapi masuknya juga ternyata sendirian Rine-nya. Jadi ya udah link dari Rine tershutdown dengan adanya double kill dari Setsujin tadi ya. Tuh, konsep yang terbaca jelas ya. Mhm. Mungkin terima kasih untuk tim Liquid ID. Ya. Karena mereka yang memunculkan Hayabusa versus Link yang betul-betul dibekukan dari Dibekuk. Hayabusanya. Betul sekali, langsung di cover dengan cepat ya. Dan Karena mau gimana pun kalau nggak ada cover dari Idok, ini Setsujin kayaknya sulit banget untuk bisa mendapatkan player of the game. Ya, betul sekali. Dan bukan hanya Idok aja, Dairon juga. Bahkan memang agak cukup aneh ketika saya melakukan pick terhadap Dairon di MVP of the game. Bukan tanpa alasan, distraction yang dia lakukan itu gila. Ganggu Karena ya? gini, distraction yang dilakukan dengan seluruh damage yang dimiliki dari Alter Ego, dia harusnya lebih dari 1 tumbangnya. Iya, karena gini, sebagai Hilda apalagi lawannya Kari, Selena, dan Ling ya, itu mid game udah pasti bonyok. Bisa dimakan. Dan ini udah menit 13, tapi dia death-nya baru 1. Satu dengan segala macam distraction yang dia miliki itu mahal banget, brother. Mahal. Iya. Dia tahu ganggu, tugas ya. dia tahu tugas, dia bikin sampai tumbang tadi tuh karena partneran jangan sampai turtle-nya di tangan Alter Ego. Dan lihat damage yang diterima ya sama Dairon itu sampai dengan 90.000 damage. Itu kalau misalkan kita lihat damage-nya Toy aja, keseluruhannya itu ternyata lebih 30.000. Jadi bisa kalian bayangkan teman-teman betapa besarnya damage yang ditelan semuanya sehingga Idok, Toy, dan juga Setsujin itu bisa lebih bebas bersama dengan Rins untuk mengacak-ngacak lini depan dari Alter Ego. Apakah pilihan Selena ini yang ternyata nggak works, Be? Enggak, Karena- aku bukan di Selenanya. Di Balik lagi eksekusi dari Alter Ego-nya. plan-nya Mereka aja berarti sadar ya? kan lawannya Franco, tapi betapa pentingnya informasi dari Franco yang dimana membuat malahan Alter Ego yang jadi blunder. Yes,